Assalamualaikum, saya Adebi Fitriani Simamora. Kali ini saya akan membahas tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan historis. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi mengkaji ilmu pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan, bertujuan untuk meyakinkan para pembaca tentang kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi mengkaji tentang nilai-nilai atau values. Aksiologi bertujuan untuk menyenangkan hati pembaca dengan membaca tulisan yang telah dibuat. Selanjutnya, kita juga harus tahu bagaimana kaitan filsafat umum dengan kurikulum. Pertama, ontologi. Dalam ontologi, suasana belajar bernuansa verbal learning, yaitu expose verbal object abstrak melalui presentasi lisan guru. Akibatnya, siswa lebih cenderung menghafal daripada mendalami sajian materi yang abstrak tersebut, sehingga pasti mereka tidak akan memahaminya dengan baik. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi konstruksi pengetahuan mempunyai karakteristik pertama, konten cenderung fleksibel. Kedua, karena sifat ilmu pengetahuan yang tentatif, penyokong epistemologi mendakwa bahwa penguasaan konten tidak sepenting penguasaan bagaimana dalam memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, kurikulum lebih mengutamakan pengajaran proses bagaimana siswa dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Kurikulum dalam aksiologi itu adalah bertujuan untuk mendidik moral peserta didik. Kemudian, filsafat utama pendidikan terdiri dari 4 komponen, yaitu perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Yang pertama ada perennialisme, berakar pada filsafat realisme. Fokus kurikulumnya yaitu mapel klasik, analisis, literatur kurikulum tetap. Tujuannya yaitu mendidik siswa agar menjadi orang yang rasional. Yang kedua ada esensialisme, berakar pada filsafat realisme dan idealisme. Fokus kurikulumnya yaitu keterampilan pokok 3RS dan mata pelajaran esensial. Tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan keterampilan intelektual siswa, mendidik siswa agar menjadi orang yang kompeten. Esensialisme mendasarkan pemikirannya pada 5 prinsip utama. Yang pertama, manusia terutama adalah makhluk yang bernalar. Yang kedua, pikiran terdiri dari fakulti yang terpisah-pisah. Yang ketiga, tiap-tiap fakulti dapat diperkuat melalui latihan dan latihan. Yang keempat, sekali fakulti itu diperkuat, pengaruhnya akan terlihat pada perbuatan-perbuatan yang melibatkan nalar. Dan yang terakhir, hanya sedikit saja mata pelajaran yang bersifat universal dan paling penting. Yang ketiga ada progresivisme. Fokus kurikulum berdasarkan bakat dan minat siswa, pengembangan kemampuan individual agar mampu melakukan pemecahan masalah, mata pelajaran interdisipliner kegiatan belajar, dan pengelolaan belajar. Progresivisme ini berakar pada filsafat pragmatisme. Adapun tujuan pembelajaran yaitu meningkatkan kehidupan sosial yang demokratis. Dan yang terakhir ada rekonstruksionisme. Fokus kurikulumnya yaitu tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset, berakar pada filsafat pragmatisme. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selanjutnya, aliran filsafat dan kaitannya dengan kurikulum. Pertama, esensialisme. Pendidikan menurut aliran esensialisme harus terpusat pada pembelajaran esensial skill seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan riset di SD. Yang kedua, perennialisme, yaitu pengajaran untuk mengembangkan kemampuan nalar anak dan menghidupkan cultural. Yang ketiga, progresivisme. Prinsip progresivisme ialah relevansi kurikulum dengan kebutuhan siswa, realitas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah rekonstruksionisme. Kurikulum sebagai instrumen untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan rekonstruksi sosial melalui mata pelajaran yang relevan. Cara mencapai relevansi kurikulum menurut ahli yaitu pertama, individualisasi pembelajaran melalui independent study. Kedua, pengembangan mata pelajaran agar relevan dengan siswa seperti pemeliharaan lingkungan, masalah perkotaan, dan lain-lain. Yang ketiga, penyediaan pendidikan alternatif seperti mata pelajaran elektif, mata pelajaran mini, dan kelas terbuka yang memberikan kemandirian dan pilihan yang lebih luas pada siswa. Keempat, perluasan kurikulum di luar sekolah melalui inovasi seperti studi kerja, mata pelajaran di luar sekolah, program gelar eksternal. Sekian dulu ya perjumpaan kita, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.